Halo Tribuners pecinta Gaspol 52, dan di edisi kali ini, di edisi Gaspol 52, Yuda sudah berada di salah satu builder motor yang ada di Yogyakarta. Tepatnya ada di Daris Desain Motor Division. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal motor yang baru saja dibangun di bengkel milik Daris Desain Motorcycle Division. Dan ini salah satunya, nih kayaknya oke banget nih mau diolas ya. Oke, langsung saja saksikan Gaspol 52. Oke, langsung saja kita ketemu dengan tuan rumahnya. Permisi, assalamualaikum Mas Daris. Waalaikumsalam. Ya. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah, Ya. baik, sehat. Salam dulu Mas sama Tribuners Gaspol 52 Mas. Assalamualaikum. Gaspol 52 gini Mas, Gaspol 52. 52. Nah, karena kita ada di Jalan Sudirman Oke, 52. iya. Oke. Nah, pecinta Gaspol 52, sekarang saya sudah bersama Mas Daris. Nah, Mas, kebetulan ini ada satu motor yang sudah selesai dibangun. Iya. Nah, Mas Daris, boleh ceritain Mas, ini motor dari basicnya, kalau saya lihat tadi kok Kawasaki. Nah, Iya, tapi Kawasaki, Mas. detailnya kita tanya Mas Daris. Iya. Ini basicnya Kawasaki, terus konsepnya seperti apa Mas, garis besar? Ini basicnya Kawasaki Estrella. Estrella. Kalau sekarang keluarnya kan W250. W290, oke. Mm-mm. Ini temanya bobber. Karena Bobber. yang ownernya pengen Bobber ya? seperti itu. Oke, Ya. ownernya siapa ini Mas? Pak Agus. Oh, Pak Agus ya? Oh, kayaknya saya kenal juga. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama beliaunya ya. Oke, pengennya bobber. Wah, ini sesuai umurnya nih. Karena sebelum chopper itu, kalau sejarahnya ya Mas, kalau sejarahnya motor custom itu ada bobber duluan. Jadi lebih tua sedikit lah yang mengilhami lahirnya motor chopper. Oke Mas, bobber boleh diceritain nggak? Kok bisa ada milih modifikasi bobber? Ada diskusi seperti apa dengan Mas Jadi Daris gini, sebagai pertama seorang kali Pak builder? Agus pengen sesuatu yang berbeda. Ya. Yang kedua, dia benar-benar senang sama desain bobber. Oke. Terus coba saya desain, Mm-mm. saya desain di gambar manual gitu. Ya. Terus saya cocokkan dengan, karena memang udah agak berumur, bukan anak muda lagi ya. Iya. Tapi jiwanya masih muda. Oke. Jadi tetap bentuknya agak aneh gitu, cuma Iya. tetap sopan, tetap Oke, tetap gitu, elegan, Mas. Iya, elegan gitu. ya. Jadi kalau dia naik itu tetap masih boys. oke lah. Nah, Iya. oke. Oh, seperti ya. Iya. Pantesan ini warnanya pun yang dipilih ada warna-warna kayak kalem gitu ya. Iya, iya. Yang ini dominasi warna hitam Iya. sama biru metalik ya Mas ya. Oke. Nah, Mas, ini dari motor aslinya pabrikan yang diambil apanya saja? Jadi dari motor aslinya yang saya Ya. ambil cuma satu unit mesin, Mesinnya tentu iya, ya. terus hub, Hub belakang, belakang. sama depan. Depan, udah itu aja. Udah itu aja, yang, Yang lain kita build ulang Dari awal. nol. Iya, Oke, iya, dari nol. Oke. Nah, Mas, tentu kemudian ketika jenengan sebagai seorang builder tentu punya selain desain, tapi juga hitungan ya Mas ya. Iya. Nah, ini ada yang paling susah dikerjain bagian mananya sih Mas kalau membangun motor dari nol gitu? Kalau ini yang saya rasa kemarin pengalaman pas bikin kemarin yang paling susah itu masalah Mas, perkabelan. Perkabelan malah Iya, ya. karena Oke. ini kan motor injeksi. Oke, motor Jadi 2000-an kabel Mas itu sudah banyak modern sekali, ya. Banyak sekali, terus natanya di saya bikin desainnya kan juga bener-bener ngepres-ngepres ini. Bener-bener irit ya karena biar bobot itu ya. biar padat, bobber simpel biar gitu. padat, simpel karena Iya. memang tujuannya modifikasi bobber itu ya Mas ya, Iya. memangkas juga. Oke Mas, kita mulai dari depan ya Mas, mulai dari headlamp. Ini ternyata masih memilih lampu semi klasik ya. Iya. Nah, alasannya apa Mas ini Mas? Pertama dari segi fungsi, Ya. kalau yang headlamp yang lampu LED gitu kan, Mm-mm. kalau sore-sore itu Mas, saya pengalaman pernah pakai itu nggak fokus di jalan dia. Nggak fokus ya malah Cuma nih. terang tok. Terang tok Terang tapi. tok, tapi nggak bisa detail gitu loh. Oke. Nah, terus kemarin ini saya ambil dari bolam aslinya dari motor, Dari motor Kawasaki-nya. terus reflektor dari banyak mobil, Oke. terus kasannya ini dari motor lama juga ini. Oke, berarti custom tapi ngambil Jadi per reflektor bagian ya. utuh gitu, kacanya tak pecah, Ya.
terus tak tuker sama kaca yang model lama yang masih bulat gini. Pengerjaan headlamp aja detailnya seperti itu ya. Jadi mix and match-nya macam-macam ya. Kemudian kita ke bagian depan lagi. Slider tentu ini custom. Custom ya. Custom ya. Body custom. Nah, terus ke stang. Tentu kalau stang bobber memang apa namanya? Ya mirip-mirip dengan stang-stang apa namanya? Moge ya, tapi ini lebih ke pendek ya Mas ya. Pendek. Oke. Terus kemudian yang custom lagi lah tangki ya Mas ya? Iya. Nah, ini tangki Mas. Ini bagaimana Mas Daris menyesuaikan dengan postur ya tentu saja kan si empunya motor. Iya. Nah, ini kira-kira apa Mas konsepnya di? Kalau pertama yang saya kerjakan ini Mas, dari desainnya, Ya. itu udah saya pikir anunya, kayak proporsinya. Iya. Itu dari desain itu Mas. Ya, komplit ya. Bentuknya sampai ukurannya juga ada di situ. Oke. Nah, terus itu saya sesuaikan dengan yang naik motor juga. Ya, oke. Jadi kalau saya naik motor ini pun mungkin juga nggak Nggak proporsional. sesuai, betul. Tadi karena saya sudah pernah nyoba tadi sebelum kita ngobrol, kebetulan posturnya hampir sama. Cuma saya lebih muda aja dan lebih ganteng sedikit saya. Iya. Jelas Mas. Itu ya. Itu. Jadi memang ini untuk ukuran tinggi 165 sampai 170 ya. Iya. Pas banget, riding posisinya enak banget. Oke. Jok ini single seat ya, Tribuners. Jadi memang ketika kita melihat motor-motor custom era-era 1950 sampai 60-an memang gini Mas ya, namanya single seat. Ini juga custom Ya. dan ini selaras dengan tas samping ya. Iya. Kanan kiri ada semua dan ini kayaknya terbuat dari kulit sapi nih ya. Lembu Sapi ya? Mas. Lembu Sapi, ya? Sapi ya. Sapi. Ini beda sedikit karena bikinnya kan ini duluan. Ini udah jadi agak lama baru bikin ini. Oh, nanti warnanya sama ya? Nanti lama-lama sama. Oke. Oke, kemudian kita lanjut. Tadi saya sempat terpesona dengan suara knalpot ya. Knalpotnya ini kan double silinder Mas ya? Single. Single. Oh, sorry. Loh, saya kok tadi rasanya double suaranya. Ternyata single di sebelah kanan ya. Nanti kita putar motornya. Nah, ini sebenarnya konsepnya seperti apa Mas? Ini kan agak retro tapi modern. Iya. Desainnya. Jadi nanti bisa di close up. Ini inspirasinya dari mana Mas? Jadi kalau saya pas desain itu biasanya Mas tak gabung-gabung Mas. Oke. Dari karya pertama motor saya itu udah apa nih? Saya kan kebetulan juga seneng MTB, udah gunung. Wow. Jadi beberapa inspirasi dari situ tak. Malah dari MTB itu. Wah, unik ini. Coba lihat di Instagram saya nanti ada beberapa karya di situ. Oke, Daris Desain Motor Division ya. Coba Tribuners nanti lihat beberapa karyanya Mas Daris itu memang terinspirasi dari MTB justru. Makanya beberapa komponen tak bikin agak modern biar nggak terlalu tua itu. Betul, Oke Mas. Knalpot sudah ya. Nah, sekarang kita ngomongin soal mesin. Apakah ini ada di bore up atau enggak? Atau dibiarkan utuh aja? Ini sudah utuh standar, cuman kemarin saya chrome ulang beberapa part. Udah gitu aja paling. Enggak ada perubahan Mas. Ini cuma yang baru kemarin ini. Jadi kan ini kan Pak Agus minta ban yang lebar tuh Mas. Lebar, oke. Dengan mesin standar ini rantai jelas nggak bisa kepasang. Oke. Ada beberapa pilihan kemarin, mau geser mesin, apa mau geser rantai gitu loh Mas. Ya, oke. Akhirnya jatuh ke pilihan kedua, jadi geser rantai Mas. Geser rantainya digeser ya sini ya? Jadi sini ada transferan, di dalam sini ada transferan, ada gear 2 sini. Oh itu dia? Ada gear 2. Ini mirip-mirip MTB beneran. Jadi ada gear 2 di sana ya? Oh karena kalau mesin tak geser kemarin, takutnya kalau motor nanti nggak imbang. Betul, di riding malah dia pas belok atau pas nggak imbang. Saya bikin transferan di sini. Oke. Udah alhamdulillah ketemu juga kemarin. Ini ternyata ownernya ngerjain Mas Daris juga ya? Pengennya gede tapi ini. Oke. Tapi sebagai seorang builder tentu sudah punya pengalaman yang mumpuni ya ketika ketemu banyak konsumen ya Mas ya. Oke, unik ini rantainya jadi ada double. Walaupun nggak kelihatan. Nggak kelihatan memang ya. Ya ada cover mesin ini. Oh ini cover custom juga. Iya. Nah jadi ini memang kalau dilihat dari dimensi motornya ini terasa padat ya Mas ya. Sebelum ke yang punya motor, kita ngobrol sedikit soal bengkel Mas Daris ini. Ini berapa lama sih Mas Daris ini jadi seorang builder? Apa
sebenarnya dari MTB dulu. Terus kemudian saya dulu dari Mas ilustrator. Ilustrator malah. Ilustrator. Oke. Pemain musik nggak disebut? Dulu. Enggak ya? Dulu. Enggak. Cuma hobi aja sama teman-teman. Saya juga, Mas. Saya udah enggak. Oke, gimana, Mas? Dari tahun ilustrator 2000, iya. Oke, ilustrator. Akhirnya sempat buka bengkel harus juga, interior juga. Interior. Iya. Oke. Akhirnya ke motor, Mas, karena memang hobi dari dulu. Oke. Memang dunia seni lah ya. Iya. Oke, akhirnya motor 2000 berapa itu? 2006, 2007 lah. Oke. Total di situ. Ya. Mulai dari itu. Setelah gempa ya berarti ya, iya. Baru full ya. Oke. Habis itu motor pertama yang di custom itu gaya apa dan? Itu gaya board tracker. Board tracker ya. Ada di Mas, di blog saya ada itu. Ada ya? Dari Instagram apa Instagram? Pakainya apa? Media sosialnya? Instagram ada ya? Apa namanya? Sama. Daris Desain. Daris Desain ya. Nanti silakan Tribunus Pecinta Gaspol 52 cek di sana, nanti CV-nya Mas Daris ada di sana. Oke. Mas, thank you Mas. Oke, sama-sama. Sudah ngobrol-ngobrol dengan Tribun Gaspol 52. Saatnya saya akan mencari tahu maksudnya apa nih emblemnya kopi gareng gitu ya sama ownernya. Thank you Mas. Semoga sukses. Alhamdulillah. Amin. Oke, Tribunus Pecinta Gaspol 52. Sekarang saya sudah sama empunya motor, Pak Agus. Ini kok sama namanya Pak Agus Daris sama Pak Agus? Jodoh. Jodoh ya, oke. Mentang-mentang komunitas Agus sejagat ini ya. Nah, ini tadi sudah tanya banyak Pak Agus dengan Mas Daris soal bagaimana Pak Agus pengen membangun motor bobber. Nah, pertanyaannya paling utama. Kenapa milih bobber, tidak chopper, tidak scrambler, tidak tracker, tidak cafe racer yang begini? Wah, itu kenapa bobber, Pak? Ya, yang pertama pengen punya motor modifikasi. Oke, siap. Itu yang pertama. Karena saya sama teman-teman di Tribun itu kan jaraknya terlalu jauh. Oke. Biar bisa menyatu. Gitu. Wah, malah semakin jauh, Pak itu. Nah, motor modifikasi yang paling cocok buat saya kayaknya model bobber. Bobber, gitu. Oke. Sesuai umur tadi ya? Ya. Oke. Tapi tampilannya ini kekinian loh, oke. Udah lamakah memimpikan motor bobber ini? Dari jangan-jangan sejak dulu masih kuliah atau masih awal-awal kerja? Ya, terlintas ya. Cuman mulai pengen banget bangun itu karena lihat Pak Jokowi itu loh, itu yang stimulan saya. Oke. Pak Jokowi waktu pakai chopper yang gini ya. Kemudian Pak Ganjar juga pakai. Pak Ganjar juga pakai. Ikut-ikut gitu lah. Oke, akhirnya ya. Nah, pertama saya sebetulnya larinya ke Mas Lulut. Oke. Mas Lulut, tapi karena motor saya ini motor Jepang. Ya. Kemudian dikasih referensi ke Mas Mas Agus. Daris ya. Di Daris Desain motorcycle. Daris Desain. Oke. Nah, waktu saya ngobrol sama beliau, kok ini kok bukan sekedar builder gitu ya, tapi kok kayak semi paranormal gitu. Iya Pak, saya tadi juga ngobrol gitu ya. Kenapa saya bilang punya aura paranormal? Beliau itu kayak bisa membaca pikiran saya. Gitu. Oke. Nah, ini begitu ini jadi, ini malah persis banget apa yang saya mimpikan gitu. Oke. Waktu beliau gambar, saya masih berpikir apakah bisa merepresentasikan maksudnya itu gambar itu sesuai dengan aslinya gitu ya. Kan proses gambarnya itu ada sampai 5 kali ganti kalau nggak salah. Oke. Ada revisi ya? Ya. Oke. Sampai ke final kemudian detail-detail dalam proses ini kan saya sering datang gitu. Beliau nampaknya merekam dari omongan saya dalam mewujudkan beberapa komponen ini. Itu yang saya bilang beliau itu kayak paranormal gitu. Dan sekarang ini ada emblemnya kopi gareng. Apa ini? Kopi gareng apa Pak ini? Kopi gareng. Galeri Pereng. Oh, Galeri Pereng. Lah ini apa brandingnya motor kenapa kopi gareng? Ya, saya ini sekarang punya omongan namanya Gareng. Oke. Itu saya pakai ikon di kafe saya. Oh, ada coffee shop ya? Nah, kalau saya naik motor, dia kan juga harus punya motor gitu ya. Wah. Ini ceritanya motornya Gareng. Motornya Gareng ya, berarti besok yang naik bukan Pak Agus ini. Garengnya. Gimana? Pasti akan lebih banyak nongkrong di sana. Oh, ini berarti
membangun susah-susah cuma mau dipajang aja. Wah ini harus sering-sering dipakai ini motornya. Oke, sorry Pak. Nah Pak, soal warna Pak. Kalau kemarin kan ini Kawasaki ini warnanya itu adalah hijau apa ya itu ya? Biru muda. Biru muda ya. Hampir-hampir Tosca gitu ya. Ini juga ngerempet-rempet ke birunya Pak. Ya. Kenapa nggak milih warna lain? Ada alasan tersendiri nggak sih? Ada filosofinya nggak? Waktu saya searching di internet, pertama saya menemukan konsepnya adalah bobber. Ya. Lalu dari beberapa motif bobber, saya ketemu konsepnya BMW R18. BMW R18, oke. Lalu awalnya saya bilang ke Mas Daris, kalau warnanya dirubah jadi hitam semua. Gitu. Oke. Tapi lama-lama saya daripada ngerubah STNK, ya. Warna biru ini tetap harus muncul, tetapi yang sesuai lah ya. Oke. Nah, lalu dipadukan antara hitam, cari warna-warna biru, dibantu Mas Daris, ketemulah warna ini. Warna ini ya, birunya. Jadi birunya masih ada, nggak perlu merubah STNK-nya gitu ya. Oke. Dan beliau waktu bikin ini dari rangka, konsep dudukan jok dan lain-lain itu sudah saya disuruh nyoba. Oke. Jadi disesuaikan tinggi kaki antara jok sama push step ini dibikin pas, jarak saddle dengan stang dibikin pas. Biar ini nanti redeemosinya ini nyaman ya, nggak capek. Jadi ada unsur function unsur fashion ya. Oke, wah ini dan function dan fashion. Ternyata jauh sekali ya mau bikin ini. Oke, kayaknya boleh dicoba Pak. Kita akan lihat Pak Agus apakah makin boys cocok gitu apa enggak ya? Kalau nggak cocok berarti tukeran sama Vespa saya gitu kan. Wah mantap. Oke Pak, sebelum dicoba Tribuners, itu tadi ulasan dari motor custom gaya bobber yang dikerjakan di Daris Desain Motor Division oleh Mas Agus Daris dan ownernya yang kebetulan sama namanya Pak Agus. Dan ini dia tampilannya, motor dengan branding kopi gareng ala bobber. Silakan Pak. Sampai jumpa di edisi Gaspol 52.